Assalamualaikum, kembali lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana, tempat dimana cerita dan rasa gak perlu disembunyikan. Kadang kita sering dengar kata toksik, tapi gak semua orang paham sebenarnya artinya itu apa. Simpelnya kayak gini, toksik itu racun, tapi bukan racun yang bikin tubuh lo jadi sakit, melainkan racun yang pelan-pelan ngeracunin hati dan pikiran lo. Orang toksik tuh bukan cuma yang suka marah-marah atau ngatain orang, tapi bisa juga yang selalu bikin lo ngerasa salah, ngerasa gak cukup, ngerasa rendah setiap kali deket sama dia. Kadang mereka nyindir, kadang mereka ngejek, kadang pura-pura peduli, tapi sebenarnya pengen lihat lo jatuh. Dan parahnya, mereka sering melakukan itu dengan cara yang sangat halus sampai lo gak sadar kalau diri lo pelan-pelan berubah jadi gak percaya diri. Yang bikin bahaya itu, racun kayak gini gak langsung kelihatan, tapi efeknya bisa panjang. Lu jadi ragu sama diri sendiri, gak tenang, bahkan bisa kehilangan arah. Makanya penting banget buat lo sadar siapa aja yang ngisi ruang di sekitar lo. Karena energi orang yang salah bisa nyedot habis semangat lo. Yang bikin capek itu bukan kerjaan, bukan hidup, tapi orang. Orang yang tiap kali lo temuin rasanya energi lo habis. Yang awalnya cuman ngobrol biasa tapi ujung-ujungnya bikin hati lo berat. Yang ngomongnya manis tapi nadanya merendahkan. Yang bisa bikin lo ngeraguin diri lo sendiri tanpa mereka sadar, atau malah pura-pura gak sadar. Dan lucunya semakin lo berusaha ngejelasin, semakin lo dibilang baper. Padahal cuma pengen dimengerti, cuma pengen gak diserang terus aja. Lo tahu hidup ini udah cukup berat tanpa harus ditambah racun dari orang-orang kayak gitu. Tapi masalahnya gak semua orang toksik bisa lo jauhin. Kadang mereka itu teman kerja lo, kadang keluarga, kadang malah orang yang dulu lo percaya banget. Jadi gimana caranya ngadepin orang toksik tanpa ngerusak ketenangan lo sendiri? Yang pertama adalah kenali polanya, bukan ucapannya. Orang toksik tuh jago banget ngomong. Kadang minta maaf, tapi ngulang lagi. Kadang bilang, gue cuma bercanda. Padahal lo tahu sendiri, itu bukan bercandaan. Kuncinya adalah lo jangan fokus sama kata-katanya. Lihat pola kelakuannya. Kalau tiap kali lo deket sama dia, lo ngerasa capek, ngerasa bersalah, padahal lo gak salah apa-apa. Ngerasa kecil padahal lo udah ngasih yang terbaik, itu tanda dia bukan bikin lo berkembang, tapi sedang nguras energi lo pelan-pelan. Belajar ngenalin pola itu penting, karena dari situ lo tahu kapan harus berhenti berharap mereka bakal berubah. Yang kedua adalah jangan ikut main di level mereka. Ini nih yang susah nih, karena orang toksik tuh seneng banget kalau lo kebawa emosi. Mereka mancing lo buat marah, terus mereka bilang tuh kan, lo mah baperan. Padahal justru itu tujuan mereka, biar lo kelihatan salah, biar mereka ngerasa di atas angin. Makanya lo gak usah ngelawan pakai marah. Kadang diam itu lebih nyakitin buat mereka. Diem bukan karena takut, tapi karena lo udah cukup bijak buat gak buang energi sia-sia. Tenang itu senjata, dan orang toksik paling gak tahan ngelawan orang yang tenang. Yang ketiga adalah batasi akses, bukan sekedar jarak. Kadang lo gak bisa sepenuhnya ngejauh, apalagi kalau orang toksik itu masih satu rumah atau satu lingkungan kerja. Tapi lo bisa batasi seberapa jauh mereka bisa nyentuh hidup lo. Lo gak harus cerita semuanya, lo gak harus selalu respon. Lo cukup ngasih mereka ruang secukupnya aja, biar lo tetap punya ruang buat nafas. Lo gak jahat, lo cuma lagi belajar buat jaga diri sendiri. Dan itu penting banget. Yang keempat adalah jangan cari validasi dari mereka. Kadang lo ngerasa kalau gue bisa buktiin sesuatu mungkin mereka bakal berubah. Tapi kenyataannya enggak. Orang toksik enggak akan pernah puas. Lo udah baik tetap salah. Lo marah salah. Lo diem salah juga. Mereka enggak mau lihat lo menang. Karena buat mereka hidup tuh kayak kompetisi yang enggak akan pernah kelar.
Jadi jangan buang waktu buat nyari pengakuan dari orang yang bahkan gak bisa ngakuin kesalahannya sendiri. Cukup buktiin ke diri lo, bukan ke mereka. Lo gak butuh mereka buat tahu lo berharga. Yang kelima adalah fokus ke diri sendiri, bukan balas dendam. Godaan paling besar tuh kadang pengen balas, pengen buktiin, pengen nunjukin, pengen mereka nyesel. Tapi orang toksik tuh nggak bisa disadarin pakai kemarahan. Cara terbaik buat ngebalas mereka adalah tetap tumbuh, tetap baik, dan tetap tenang waktu mereka sibuk nyari celah buat jatuhin lo. Percaya deh, nggak ada yang bikin orang toksik lebih keganggu daripada ngelihat lo tetap bahagia tanpa mereka. Poin keenamnya adalah belajar melepaskan tanpa rasa bersalah. Ini berat. Apalagi kalau yang toksik itu orang yang dulu pernah lo sayang, teman lama, pasangan, atau bahkan keluarga. Tapi kadang sayang juga punya batas, dan lo harus cukup berani buat bilang gua capek. Karena terus bertahan di hubungan yang bikin lo hancur bukan bentuk kesetiaan, itu bentuk pengorbanan yang salah arah. Melepaskan itu nggak selalu berarti benci. Kadang itu justru bentuk cinta yang paling tulus, cinta ke diri sendiri. Poin ketujuh alias yang terakhir adalah ingat lo nggak bisa nyembuhin orang yang nggak mau berubah. Lo bisa ngasih kesempatan, lo bisa sabar, lo bisa ngertiin berkali-kali. Tapi kalau mereka nggak mau berubah, semua itu nggak akan cukup. Lo nggak bisa nyelamatin orang yang milih tenggelam, dan lo nggak wajib ikut hanyut bareng mereka. Kadang lo cuma perlu berhenti, tarik nafas panjang, dan bilang pelan, cukup, gua udah cukup. Bukan karena lo menyerah, tapi karena lo milih buat hidup tenang. Lo gak bisa ngontrol gimana orang lain bersikap, tapi lo bisa ngatur sejauh apa lo ngebolehin mereka ngaruh ke hidup lo. Karena pada akhirnya hidup lo itu tanggung jawab lo sendiri, dan kedamaian lo itu mahal. Jadi kalau ada orang yang bikin lo terus ngerasa gak cukup, belajar buat ngejauh pelan-pelan. Gak usah ribut, gak usah bales, cukup jaga jarak dan jaga hati. Karena di dunia yang penuh orang berisik dan nyebelin, tetap tenang dan damai adalah bentuk keberanian yang paling tinggi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Adam, ini suaraku, ceritaku.